Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Insyaallah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang, sehingga di pagi ini kita masih bisa melanjutkan thalabul ilmi kita, melanjutkan EPTA ya di Iqra 3 di halaman 31 dan 32 insyaallah. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai, marilah kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca surat Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Kita mulai untuk yang di halaman 31 ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, ada Umi Herni, Umi Ramla dengan Ukti Naya ya. Ada yang kemarin tidak masuk? Itu Umi Lasmarianti itu kemarin nggak ada. Lasmarianti ya. Ya hari ini katanya menyimak. Oh. Ya, kita mulai dari ini urutannya tetap berlaku nanti untuk di halaman 32 ya. Tapi ini yang mengulang dulu di halaman 31. Umi Herni sudah ada? Ada. Ya Umi Herni dulu ya. Nah, untuk yang di halaman 31 ya. Saja Nenek. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan saja. Ya, lanjut nih. Fa idza raqibu. Fa ya, bukan wafa ya. Fa idza raqibu utiya kitabahu. Ianya masih kepanjangan. Utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ilahahu hawahu wala yakadu yusiguhu maluhu wa waladuhu. Wawanya salah masih. Maluhu wa waladuhu. Wanya yang pertama, yang kedua sama-sama pendek Umi.
maluhu maluhu wa waladuhu. Nah, lanya juga jangan ke bawah, itu sampai la, du pendek semua. Maluhu wa waladuhu. Enggak, itu ayunannya salah. Wa waladuhu, langsung. Maluhu wa waladuhu. Ya. Wa fumiha wa adasiha. Nah, danya salah, danya. Wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Ya. Kafaru sabaku. Faduku azabi wa nudubi faduku azabi wa nuzuri. Fakana akibatahuma fiha manafi'u wa masyaribu. U-nya pendek. Fiha manafi'u wa masaribu. Wa baraka fiha. Ya, hati-hati K-nya. Wa baraka fiha. Khofa Pa-nya maqomi. pendek. Khofa maqomi wa khofa wa'idi. Wahamana wa junudahuma kanu khotiina. Ulang, ma-nya panjang. Wahamana. Wahamana wa junudahuma kanu khotiina. Ya, lebih teliti lagi, tapi alhamdulillah sudah lebih baik daripada yang minggu kemarin ya Umi. Nah, Ya nanti baik. kita lanjut di halaman 32 sesuai dengan urutannya lagi ya. Ya, Syukran Umi. ya jazahillah khairan saja. Ya, silakan Umi Naya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza rakibu utiya kitabahu biyaminihi ilahahu. Belum selesai. Biyaminihi fayaqulu, Oh ketinggalan. iya lupa ketinggalan. Utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ilahahu hawahu. Hu-nya pendek. Apanya pendek? Hu yang terakhir pendek. Oh, ilahahu hawahu wala yakadu yusi'uhu maluhu wa waladuhu wafumiha wa adasiha wa basoliha. Kafaru sabaku fadzuku adabi wa nuzuri. Fakana akibatahuma fiha manafi'u wa masyaribu. Hanya panjang. Ulang. Fiha manafi'u wa
fiha manafi'u wa masyaribu wabar wabaro wabarokat wabaraka fiha Wabah, banyak panjang. wabaraka fiha Ya. khofa maqami wa khofa maqami wa khofa wa'idi waha wahamana wahamana wajunu wahamana wajunudahuma khoti'ina. Kanunya ketinggalan. Ya. Wahamana salah. Wahamana wajunudahuma kanu khoti'ina. Ya. Bisa lanjut nanti di halaman 32-nya. Umi Ramlah ada nggak? Umi Ramlah. Pulsanya Belum ada, habis belum katanya ada. Ustazah. Pulsanya habis. Terus jadi nggak bisa masuk ya? Izin ya? Oh, gitu. Di halaman 32 ya? Sesuai dengan urutan yang tertera ya. Kita masuk di halaman 32. Minta tolong Umi. Ya. Silakan Umi Sri. Oh iya, saya Ustazah. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Mohon bimbingan billahi minas Putus-putus saja. Umi Sri ya suaranya. Umi. Iya. Agak geser sedikit Umi Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Agak geser suaranya putus-putus. Oh, di mana ya? Udah belum Ustazah? Belum? Ya, sudah coba. Oh, iya. Bima tufiduna fihi. Ulangi Umi. La Ulangi Umi. Bima- Lebih teliti lagi ya panjang pendeknya. bima tufiduna fihi. Ya. La taqulu ra'ina wa qulu wala yakadu yubinu faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu fagulibu hunalika taroka alu Musa wa alu Haruna kalimatuna li ibadina wa rasulahu kubitu kama kubita wa kanu lana abidina yuqatiluna fi sabilihi Nah, ulangi Umi. Agak lompat tadi sinyalnya atau apa gitu. yuqatiluna fi sabilihi Ya. lahu birojikina Zainya ulangi ziqina. lahu birojikina Zainya masih terbaca ji ya. Zi. Lahu birojikina. Betul Ustazah? Ya. Pada bahuha wa makadu. Ya. Untuk ini apa namanya panjang pendeknya soalnya sudah baik ya.
Karena itu tinggal kita perdalam untuk makhraj dan sifatnya kalau kita sudah naik kembali di Iqra 4 ya. Sementara ini targetnya sudah ya. Insyaallah cukup Ya. Umi. Ya, terima kasih Ustazah bimbingannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi bimbingannya. wabarakatuh. Ya lanjut. Assalamualaikum Nah, Ustazah. Mohon bimbingan Waalaikumsalam Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bima tufiduna fihi la Ulang Umi. taqulu Ulang yang Ustazah. fihinya. Fi-nya ulangin. Fi-nya panjang. Bima tufiduna fihi Ya. la taqulu ra'ina wa qulu Mhm. wala yakadu yubinu waqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu Mhm. Fagulibu hunalika taraka alu Musa wa alu Haruna Ya. kalimatuna li'ibadina wa rasulahu kubitu kama kutiba Ulangi. wa rasulahu kubitu kama kutiba. Agak kamanya betul tadi kama, kanya pendek, manya panjang. Tapi tadi kubitanya terbacanya salah, kutiba. Oh, Balik. iya baik. Wa rasulahu kubitu kama kubitu. Coba terakhirnya tuh dilihat. Bacaannya apa itu terakhirnya? Ulang-ulang saja. Kubita. Terakhirnya. Wa rasulahu kubitu kama kubita. Ya. Wa kanu lana abidina. Ya. Yuqatiluna fi sabilihi lahu birazikina Ulangi. Fadzabahuha wa makadu. Ya. Cukup. Scroll. Bunda Jakilan kasiran Ustazah atas bimbingannya. Jazakallah khair. Selanjutnya. Ya, saya Ustazah. Silakan Umi Etit. Suaranya kayak robot tapi Umi. Geser. Ngomongnya aja. Robot. Ya, suaranya kayak robot. Geser. Oh, suaranya hilang. Geser. Nggak hilang kayak robot itu bergema bergaung. Sekarang masuk Ustazah. Oh enggak, udah lebih jelas. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bima tufiduna fihi la taqulu ra'ibna wa qulu wala yakadu Ulangi. yubi wala ya Ulang tadi yang wala barusan Umi. yang ketiga saja wala yakadu La. yubi Yang atas. la Masih di oh baris pertama. La takulu. Ya. oh baru pertama oh ya yang kedua Ustazah ya Ya, diulang. la Ya, la diulang. taku Ya, diulang. La takulu. la taqulu ra'ina wa qulu wala takadu yubinu Ulangi. wala takadu Ulang yubinu nih. Itu iya, bukan ta? oh
wala yakadu yubinu faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Ulangi. Wiruhunya mana yang panjang pendeknya diperhatikan lagi. Wa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu Ya. fagulibuhu nalika taroka alu Musa wa alu Haruna kalimatuna li ibadina wa rasulahu kubitu kama kubita wa kanu lana abidina yuqatiluna fi sabilihi. Ulangi. Nanya pendek. Yuqatiluna fi sabilihi lahu birazikina fadzabahuha wa makadu. Ya, cukup. Ya kira khair Ustazah. Jazakallah khair. Selanjutnya saya Ustazah. Ayah silakan Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bima tufiduna fihi. Ulangi, Mi. Bima tufiduna fihi. Ya. La taqulu ra'ina wa qulu walaya kadu yubinu faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu fahulibu hunalika Ya. Taroka alu Musa wa alu Haruna kalimatuna li ibadina wa rasulahu kubitu kama kutiba warasulahu Sunya panjang. warasulahu kubitu kama kubita Ya. wa kanu lana Nunya ulangi. wa kanu lana Nunya panjang. Nunya. Nunya wa panjang. kanu lana abidina yaqatiluna Salah. Iyanya Boma. yuqatiluna fi sabilihi lahu birazikina fadzabahuha wa makadu. Ulangi. Lahu birazikina fadzabahuha wa makadu. Ya, cukup. Keren Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Umi Erni. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingan lagi Ustazah.
Di Ya, halaman Waalaikumsalam yang warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 32, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bima tufiduna fihi. Ulangi. Bima tufiduna fihi. Ya. La taqulu ra'ina wa qulu Ya. la yakadu yubinu Ulangi, Umi. wala yakadu yubinu. Dunya panjang atau pendek, Du? Dunya pendek Ustazah. Ya, ya, diulang. Jadi wala yakadu yubinu. Ya, betul. Tadi jawabannya pendek, tapi cara baca Umi panjang. Terus wala yakadu yubinu. Ya. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Faguli buhunalika taroka Ulangi. Taroka alu Musa. Taroka Coba dilihat ronya itu panjang atau pendek ronya. Tarokanya ro panjang atau pendek? Taroka alu Musa wa alu Haruna. Hanya panjang atau pendek hanya? Yang mana Ustazah? Haruna ya, hanya panjang atau pendek? Haruna. Ya, Ulangi. Ya, ulang. Taroka alu Musa wa alu Haruna. Ya. Kalimatuna li ibadina wa rasulahu kubitu kama kubita. Ya. Kanulana abid. Ulangi. Wa kanulana abidina. Nah, lana itu nanya panjang ya. Oh tadi ya, ulang ya Ustazah. Wa kanulana nunya. Kanulana abidina. Ulangi, nanya ada alif ya, ada alif sebelumnya fathah di huruf nun panjang 2 harokat. Wa kanulana abidina. Yuqatiluna fi sabilihi lahu biradiqina fadabahu Katanya panjang atau pendek katanya? Pendek Ustazah. Ya, pendek ya. Fadabahu hawa makadu. Ya, bedakan. Yang pertama itu hurufnya zal, ada titiknya. Za, faza. Yang terakhir baru dal, du. Bedakan. Fadabahu Pendek dia. Pendek. Fadabahu hawa makadu. Ya, cukup. Dan akhirnya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang keluar siapa ini nomor 6? Iya Ustazah. Oh, Mega keluar ya? Susah masuk lagi beliau apa gimana? Terpental. Ya berarti Umi nanya dulu aja. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bima tufiduna fihi. La taqulu ra'ina wa qulu
wala yakadu yubinu Ya. faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu faghulibu hunalika taraka alu Musa wa Lah, ah ulangi. lagi. Nah, ya. Tarok taroka alu Musa wa alu salah. Taroka alu Musa wa alu Haruna. A-nya itu panjang atau pendek itu? Pendek kayaknya deh. A. Wah, ya. Panjang. Ulang ya saja. Mana Ya. ada begitu pendek ya? Panjang-panjang mana ada. Yang pasti tanggung jawab. Kalau jawab tanggung jawab atas jawabannya. Kenapa dia panjang? Perhatikan. Kenapa dia panjang? Kenapa dia panjang? Nggak tahu saja. Ya Kasih kok tahu bisa saja. bisa tadi bilang pendek, bisa bilang panjang, nggak tanggung jawab. Kalau nggak tahu kan, berarti harus punya jawaban, harus tanggung jawab. Kalau tadi pertama bilang pendek, alasannya apa? Nggak ada tanda-tanda itu, cuma satu itu doang. Nggak ada Nggak ada tanda-tanda. ada apa tuh kata gitu, yang kayak huruf bilang gitu. Oh ya, nggak ada tanda penampakan ya. Iya. Nah, ya maksudnya itu nggak ada asli yang mat tabi'i, yang alif sebelumnya fathah, iya sukun sebelumnya kasroh atau waw sukun sebelumnya dhammah. Tapi kita lihat di alifnya itu fathahnya biasa atau enggak? Kan nggak biasa ya. Kalau fathah biasa kan miring ya, itu berdiri. Iya. Atau kalau di Usman itu bilang alif kecilnya itu fathah berdiri. Maka sama panjangnya 2 harokat dengan yang alif sebelumnya fathah. Kan sebelumnya sudah kita pelajari. Kalau dia pendek, fathahnya biasa, Miring ya? miring ya. Oh iya. Maka ini panjangnya sama 2 harokat. Yuk coba diulang. Taroka alu Musa wa alu Haruna. Itu hanya panjang atau pendek? Oh iya, panjang ya. Kenapa panjang? Panjang. Iya, kenapa? Itu ada tandanya itu. Ya, Yang apa begitu. diucapkan? Saya nggak nyatet. Ya, Harus maksudnya dicatat, harus dicatat. bukannya itu juga kan itu kan kita tanda harokat. Nah, tanda harokat itu kan sudah tahu ada fathah, kasroh, dhamma. Ini kan baru kita kita belum belajar yang ini ya. Yang apa namanya? Tanwin belum ya. Tasdid itu kan belum. Terus sukun juga sebatas mat tabi'i ya. Jadi kan belum sukun di huruf-huruf yang lain. Nah, itu kan ya yang umum aja fathah. Kalau yang coret di atas tuh namanya apa itu? Fathah kan? Kalau yang coret di bawah kasroh, yang kayak angka 9 tuh kayak kalau misalnya anak belajar itu dhammah ya kan? Harokat yang ada di atas yang seperti coretan kecil di atas tuh namanya fathah. Nah, ini kenapa dia hanya panjang? Sama kayak tadi alif tadi, ada fathah berdiri ya. Ada fathah berdiri, tandanya harokatnya kalau di atas itu namanya fathah. Tapi dia berdiri fathahnya, maka dia panjang kan sama dengan yang alif tadi ya. Nah, kalau yang ru itu kenapa dia panjang? Itu karena ada waw, sukun sebelumnya doma. Di huruf ro-nya itu kan maka ru-nya panjang. Nah, itu ya, harus bisa jawab kenapa dia panjang, kenapa dia pendek gitu ya. Dan sesuaikan dengan prakteknya. Ketika kita bisa menjawab, oh ini panjang, ya harus dibacanya panjang. Kadang-kadang ini panjang atau pendek-pendek, tapi dibacanya panjang. Nah, itu berarti mengkhianati ya, mengkhianati kata-kata ya. Apalagi kalau misalnya kita nggak tahu ini panjang atau pendek. Kalau nggak tahu, kita bertanya apa gitu ya. Tapi belajar diucapkan. Tadi alifnya kenapa dia panjang? Ada fathah berdiri. Berarti hanya juga kenapa dia panjang? Ada fathah berdiri. Iya. Ya, diulang. Taroka alu Musa wa alu Haruna. Nah, lu-nya panjang atau pendek? Pendek. Ya. Ulang-ulang ya.
Taroka alu Musa wa alu Haru wa Nah, tadi kan salah. bilang lunya katanya pendek, tapi kalau bacanya wa aluha itu kira-kira panjang apa enggak itu? Pendek Ya, kan lupa. Ulang ya, ulang. ya. Taroka alu Musa wa alu Haruna. Ya, Betul ya? ya, lanjut. Kalimatuna li'ibadi. Hmm? Kalimatuna li'ibadina. Ya, Warasulahu kubitu kama kubita. ya. Wa kanu lana abidina. Mhm. Salah. Yuqatiluna fi sabilihi. Lahu birozikina. Ulang, rohnya panjang atau pendek, roh? Kalau lahu biro, ya panjang. Kenapa Ulang ya. panjang rohnya? Kenapa rohnya Ada apa panjang? berdiri? Ya, Lahu biro zikina. Mhm. Fadabahuha wa makadu. Ya. Mana yang tanda yang tidak paham? Yang itu tuh kadang suka yang apa namanya? Yang apa tanda yang ada kecil gitu tuh kayak huruf itu tuh. Huruf apa sih ini? Ya, tanda kecil, huruf Doma apa? kecil gitu kayaknya. Oh, namanya. Itu Yang begini, yang ada gini nih. Apa sih namanya nih? uh, apa namanya kan yang termasuk di dalam mad itu kan ya ada alif sebelumnya fathah, ada ya sukun sebelumnya kasroh, ada waw sukun sebelumnya dhammah. Kemudian yang sama juga panjangnya 2 harokat itu ada fathah berdiri. Fathah berdiri itu kalau di Utsmani disebutnya alif kecil. Kalau di Al-Quran Utsmani fathahnya biasa miring, tapi di depannya ada juga yang kayak fathah berdiri. Jadi itu namanya alif kecil. Jadi tanda harokatnya ada 2. Ada fathah biasa, kemudian ada fathah berdiri. Itu namanya alif kecil kalau di Utsmani. Tapi kalau yang di Depak, nah Iqra ini mengikuti Depak ya. Jadi dia fathah berdiri. Bukan ya awal-awalnya. Kemudian ada kasroh ya, kasroh tapi yang dia berdiri juga. Kalau kasroh biasa kan dia miring. Ini kasroh berdiri. Kasroh berdiri itu kalau di Utsmani ada ya kecil. Jadi kasrohnya biasa, miring di bawah. Kemudian di sampingnya ada ya tapi kecil tanpa titik ya. Ada ya kecil. Jadi panjangnya juga 2 harokat. Tahu ada dhammah yang terbalik. Biasanya kalau dhammah kan seperti angka 9. Tapi ini kayak angka 6. Jadi kan dhammah 6. terbalik. Ya, itu juga panjangnya 2 harokat. Kalau di Utsmani itu namanya waw kecil. Jadi dia tandanya ada huruf waw kecilnya ya. Dia ada dhammahnya biasa, tapi dia ada waw kecil di depannya. Maka dia panjangnya juga 2 harokat. Bedanya nanti ketika sudah membaca Al-Quran, ketika yang mad qobi yang aslinya gitu ya, yang ada alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, waw sukun sebelumnya dhammah, ketika di akhir, kita baca di akhir, diwakafkan itu di akhir ya, di akhir ayat atau di akhir pemberhentian, mad qobi itu tetap 2 harokat, tetap mad qobi, mau di awal, mau di tengah, ataupun mau di akhir. Tapi kalau yang tadi itu, yang ada fathah berdiri atau alif kecil, kasroh berdiri atau ya kecil, dhammah terbalik atau waw kecil, ketika dia dibaca di akhir, diwakafkan, maka dia disukunkan karena dia diwakafkan. Gitu ya bedanya. Tapi kalau dia di awal ya dia tetap 2 harokat, di tengah kalau di wasol dia tetap 2 harokat. Tetapi ketika diwakafkan, disukunkan sama dengan fathah biasa, kasroh biasa, dhammah biasa. Nah, seperti itu ya.
Gitu ya. Makasih, Jadi Ustazah. biasanya itu ada di hak domir gitu, yang hak yang mengatakan ganti milik. Nah, itu aja bedanya. Kenapa dia dibedakan? Nanti pada saat proses bacanya ketika di Al-Quran itu berbeda. Kalau yang mat aslinya, yang mat tabi'inya itu tetap 2 harokat. Tapi kalau yang turunannya ini dia disukunkan karena wakof gitu ya. Jadi dia cuma 2 harokat ketika dia wasol, tapi ketika dia wakof maka dia disukunkan gitu ya, maka dibedakan Bertanya ya. Ustazah, ini Ustazah yang Ya, yuqatiluna fisabili. Tapi kalau sudah sudah ini kan biasanya enggak panjang ya Ustazah. Kalau ya. di sabili Kalau ini kan setelah sabilihi itu kita wakofkan gitu ya, maka dia harus disukunkan. Misalnya ada tanda wakof gitu ya, berhenti. Maka dibacanya yuqatiluna fi sabilih. tapi Sabilih gitu. kalau ini haknya enggak panjang ya Ustazah, hanya 1 harokat berarti ya berhentinya ya. Kalau di wakaf ya. Kalau diwakafkan dia disukunkan, bukan di 1 harokat, bukan di kalau 1 harokat kan sabilihi gitu. Kalau Jadi ini disukunkan, ya dia di sukun karena wakaf ya. Jadi ini ada hak domir yang kasrohnya berdiri. Jadi ketika dia diwakafkan maka dia disukunkan sama seperti kasroh biasa. jadi enggak panjang ya Ustazah, kan saya Enggak. Ya. pengetahuannya kalau berhenti juga tetap sabili, enggak, jadi cuma Iya, sabili. sabilih, sukun hanya. Tapi kalau yang matobi itu seperti di bawahnya tuh wa makadu itu kan matobi ya. Nah, ketika dia memang berhenti juga tetap 2 harokat tetap dibaca du, tidak disukunkan dalnya. Gitu ya, tetap dibaca fadzabahu kalau dilakukan makadu gitu ya. jadi ya saya udah Tetap 2 harokat gitu ya. cuma disukunkan jadi hanya tetap sabili, bukan sabili gitu. Sabili. Itu ya, Iya, lamnya kan dia kasro. Kebanyakan kadang kan kesalahannya kita hanya betul disukunkan, tapi li-nya dipanjangkan karena sugesti kita. Oh, kalau di akhir panjang gitu, tergantung. Ya, kalau yang panjang itu, kalau misalnya memang sebelumnya dia ada matobi itu kayak di baris terakhir di lahu biraziqina. Itu kalau diberhentikan bacanya lahu biraziqin. Nah, dipanjangkan. Karena apa? Awalnya mad tabi'i ada ya sukun, sebelumnya kasroh di huruf qaf. Itu mad tabi'iyya, nilainya 2 harokat, panjangnya 2 harokat ya. Ini kan kita belum belajar waqaf, maka kita membaca harokatnya secara sempurna. Qi-nya kita baca 2 harokat karena nunnya tidak disukunkan. Tapi kalau sudah kita membaca ayat, misalnya kita waqafkan di sini, maka setelah mad tabi'iyya ini ada 1 huruf nun yang disukunkan karena wakaf. Jadi ada mad, ya, ada mad, kemudian ada 1 huruf yang disukunkan karena wakaf, maka menjadi mad arid li sukun namanya. Panjangnya berubah dari yang tadinya mad tabi'i itu harus 2, maka bisa berubah bisa 2, bisa 4, bisa 6 gitu ya. Kalau ketika sudah membaca di Al-Qur'an. Tapi aturannya ketika pada saat kita membaca, kalau kita pakai 2 saja seterusnya sampai kita tutup mushaf, baru membaca lagi boleh berubah 4. Kalau 4 ya 4 saja. Kalau 6 saja. Jadi stabil setiap mad arid li sukun pada saat 1 kali kita membaca, maka nilainya harus sama panjangnya, begitu ya. Ya, tapi kalau disambung, nah kalau kita bacanya nanya berharokat kan berarti diwasol namanya, disambung berarti qi-nya itu namanya mad tabi'i, jadi bacanya harus 2 harokat. Bedanya begitu ya. Ya, nunnya disukunkan. Itu ya. Ada lagi yang kurang jelas? Itu domah Umi Gai nggak masuk lagi nih, Wina ya? Nggak ada. Coba Kayaknya izin tadi bilang ada di kemarin aja tuh pental terus tuh. enggak, dia gitu. bilang izin karena ada perlu dilihat di apa. Oh iya lupa. Oh gitu. Ya. Oh, berarti sudah tidak ada yang masuk lagi ini ya. Sudah tidak. Ya. Jadi ini adalah tadi Iqra 3 ya. Jadi yang sudah kita pelajari, kita ingetin lagi nih yang sudah kita pelajari ya.
Kalau huruf hijaiyah tahu ya Umi? Huruf hijaiyah tuh alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho ya. Itu namanya huruf ya. Huruf hijaiyah. Ya, yang ada 29 itu namanya huruf hijaiyah. Kemudian kita juga ada namanya tanda baca ya, tanda baca atau harokat. Nah, yang sudah kita pelajari tanda bacanya ada fathah, kasroh, domah ya, baru itu ya. Baru fathah, kasroh, kemudian domah ya. Nah, bagaimana cara pengucapan fathah? Itu dengan mulutnya harus dibuka jadi sempurna ba, ta gitu ya, dibuka mulutnya ketika membaca harokat fathah. Kita sudah belajar kan? Jadi kalau baca, kalau setiap yang berharokat fathah dibuka mulutnya, kecuali dia pengucapan huruf waw, dia memunculkan dulu wa gitu ya. Kalau yang lainnya a, ba, ta gitu ya, itu namanya tanda baca ya, harokat. Nah, yang bentuknya seperti apa, coret di atas kecil itu coret di atas itu namanya fathah. Fonemnya a, bunyinya a ya, yang sudah kita pelajari itu. Kemudian yang kedua, kasroh namanya. Coret di bawah itu namanya kasroh. Fonemnya i. Bagaimana cara pengucapannya? Dengan menurunkan bibir dan rahang bawah. Jadi bibir bawah dengan rahang bawahnya diturunkan. I. Ya. I. Ya. I. Ya, kalau tadi a dibuka a. Kalau i turunkan i. Gitu ya. Jadi bukan cuma a, i gitu, enggak ya. Tapi karena kita harus pengucapan harokatnya dengan benar. 75% mempengaruhi. Kemudian domah ya, yang seperti angka 9 ada di atas huruf hijaiyah. Kalau tadi kasrah ada di bawah huruf hijaiyah, domah juga ada di atas huruf hijaiyah, sama seperti fathah. Tapi kalau fathah bentuknya coret di atas. Kemudian kalau domah seperti angka 9 ya. Itu domah namanya. Pengucapannya seperti apa? Dengan cara memonyongkan kedua bibir. Ya. Jadi tidak akan sempurna domah tanpa memonyongkan kedua bibir ya. Itu yang sudah kita pelajari. Baru harokatnya fathah, kasroh, domah gitu ya. Kalau untuk yang tanda baca. Nah, kita belum belajar fathah, tanwin, kasroh, tanwin itu nanti. Setelah ini kita baru masuk di tanwin. Kemudian kita bedakan panjang, pendeknya. Kalau yang tadi fathah, kasroh, domah biasa itu nilainya 1 harokat ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bacaan panjang, madnya. Yang pertama ada namanya fathah, ada tanda fathah sebelumnya. Kemudian dia bertemu dengan huruf alif ya, yang tidak berharokat. Jadi alifnya tidak ada tanda, maksudnya tidak berharokat itu tidak bertanda. Di alifnya itu sebagai pemanjang saja, atau alif sebelumnya fathah itu nilainya 2 harokat, namanya mad tabi'i alif ya, mad ya. Kemudian ada ya sukun sebelumnya kasroh, maka panjang juga 2 harokat. Fonemnya i-nya 2 harokat, i-nya ada 2 i jadi i gitu ya. Pengucapannya sama dengan menurunkan bibir bawah dan rahang bawah kalau dia kasroh. Kalau dia fathah tadi a gitu, hanya saja suaranya lebih mengalir dari al-jauf, rongga hidung, karena dia rongga mulut karena dia panjang. A, i ya. Kemudian yang dia ada waw sukun, kita juga sudah belajar waw sukun sebelumnya domah, tandanya domah, hurufnya apa saja? Tandanya domah, kemudian bertemu dengan huruf wawnya sukun. Maka itu juga panjang 2 harokat, mad tabi'i waw. Itu panjang 2 harokat. Ya. Jadi bedanya dengan yang fathah biasa tadi dengan yang mad tabi'inya, kalau yang biasa 1 harokat, kalau yang ada madnya 2 harokat. Sama nilainya dengan yang mad tadi, ada fathah berdiri, kasroh berdiri, atau domah terbalik. Atau kalau di Utsmani ada namanya alif kecil, ya kecil, waw kecil, nilainya 2 harokat. Kenapa dia dibedakan? Nanti dibedakannya pada saat membaca di akhir ya. Dengan cara mau diwakafkan itu berbeda. Ada kalau mad tabi'i yang asli tetap 2 harokat. Kalau yang turunannya tadi yang di hak dhamir biasanya ada di hak diganti milik, fathah, kasroh yang domah itu dia
disukunkan ketika diwakafkan. Itu ya. Jadi nanti kalau misalnya nanti ada mad-madnya lagi juga berbeda. Kalau yang misalnya yang dia yang mad tabii aslinya bertemu dengan hamzah, atau yang mad turunannya yang fathah berdiri bertemu dengan hamzah, nanti itu berbeda nama walaupun panjangnya sama. Ya, itu ya Umi ya. Jadi insya Allah untuk minggu depan kita lanjut di Iqra 4 ya. Iqra 4 itu yang sudah kita pelajari. Nah, sambil tetap dikuasai makhorijul huruf dan sifatul hurufnya ya. Jadi dibedakan antar hurufnya, apalagi yang serupa-serupa. Tapi yaitu penyempurnaannya, hati-hati ketika pemisahan kata, ya, pemisahan huruf. Nah, dilihat pendek atau panjangnya. Jadi jangan diayun di bacaan yang pendek, tapi ayunkan di bacaan yang panjang ya. Supaya apa? Kita tahu misalnya ini pendek, tapi kita ayun, maka dia panjang. Seolah-olah kita membaca seperti teknik kita membaca kalimat bahasa Indonesia, ketika spasi kita berhenti gitu ya. Kamu mau gitu ya. Jadi bukan spasi di sini, bukan spasi ya, cuma karena memang rangkaian huruf hijaiyah itu ada aturannya. Ada yang tidak bisa disambung ke sebelah kiri gitu ya. Seperti itu ya Umi, itu yang sudah kita pelajari. Jadi harus disempurnakan di semua harakatnya. I, U. Kalau yang dia pendek, I, U. Nah, kalau yang dia panjang, I, U. Gitu ya. Bedanya nanti ketika kita sudah belajar tanwin dengan tasdid, itu berarti ada dua ya tanda bacanya. Seperti misalnya kita tanwin, oh berarti nanti ada fathah, kemudian ada nun sukun gitu ya. Pembelajaran harokat yang lebih makhorijul huruf yang lebih teliti gitu ya. Pada saat kita mensukunkan, pada saat mensukunkan dan mentasdidkan huruf, itu nanti lebih jelas kita pahami tentang makhorijul hurufnya ya. Ya nanti ada apa ilmu tajwid yang lanjutan. Ya, jadi teknik ya, cara pengucapan supaya kita membaca Al-Quran dengan tartil itu, yang pertama caranya kita belajar tentang makhorijul huruf dulu. Ya, jadi mengetahui huruf. Kan kita belajar tentang hurufnya. Waktu pas pertama awal-awal di Iqra 1 itu, kita kan belajar tentang halaman 1, oh ini hurufnya alif dengan ba. Terus kita kenalkan tuh sekilas makhorijul hurufnya dan sifatul hurufnya. Ya, masih ingat ya Umi ya? Itu nanti kita perdalam pada saat kita sudah hatam Iqra-nya ini, nanti baru ada tahsin lanjutan. Nah, baru kita perdalam lebih-lebih lagi itu makhorijul huruf itu sebenarnya apa. Karena awal yang kita harus pelajari adalah memang makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf ya. Kemudian nanti kita belajar juga tentang sifatul hurufnya, tentang sifat-sifat yang melekat pada huruf gitu kan. Itu juga kita harus tahu. Sama lah ketika kita mengenal seseorang, tidak cukup kita kenal nama, rumahnya, anak siapa gitu kan. Kita pelajari juga karakter sifatnya. Nah, setelah itu baru kita belajar tentang tajwidul Quran, ilmu tajwidnya. Termasuk di situ ada ismamul harokahnya, pengucapan bagaimana harokat fathah, kasroh, domah gitu ya. Nah, setelah kita tahu teorinya, kita tahu teorinya semua, makhorijul hurufnya kita paham, sifatul hurufnya kita paham, kemudian ilmu tajwidnya kita paham, teknik cara membacanya kan ya. Nah, maka yang paling penting adalah karena yang dinilai adalah prakteknya, maka pentinglah belajar berulang-ulang. Jadi belajarnya itu ada kata berulang-ulang gitu. Berarti ya memang nggak ada berhentinya. Namanya berulang-ulang itu sampai tak terhingga. Tak terhingga namanya berulang ini ya. Berulang-ulang. Jadi bukan belajar berkali-kali gitu enggak. Kalau berkali-kali itu hitungannya banyak. Kalau ini berulang-ulang ya, diulang terus gitu ya. Bukan berkali-kali atau sekali, 2 kali atau banyak kali. Jadi pokoknya ini ulang aja, sudah gitu ya, berulang-ulang. Jadi cara kita membaca itu memang supaya melekat itu kalau belum 10 kali misalnya belum benar ya diulang aja sampai 10 kali ya, sampai kita benar-benar bacaan panjang pendeknya itu benar, hurufnya juga benar. Ya. Jadi berulang-ulang. Kemudian pentingnya bertalaki kepada seorang guru ya, yang kelima. Setelah 4 tadi kita belajar berulang-ulang, maka pentinglah bertalaki.
talaki itu berhadapan dengan guru ya. Insya Allah walaupun kita online, kita berhadapan ya, walaupun di dunia maya ada perantaranya, kita saling melihat HP ya. Tapi insya Allah sudah terwakilkan ya di tengah teknologi yang semakin maju. Karena keterbatasan kita, terbatas jarak ya. Tapi alhamdulillah dengan kemajuan teknologi mendekatkan jarak kita sehingga kita tetap bisa bertalaki atau berhadapan dengan guru. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu bukan pakai ilmu, bukan pakai perasaan. Perasaan sudah benar, itu hanya perasaanmu saja gitu ya. Tapi berdasarkan ilmu ya. Jadi bukan berdasarkan perasaan, jadi berdasarkan ilmu. Makanya kalau belajar ngaji jangan pakai perasaan, jangan main perasaan. Kok kayak saya salah bener ya? Kayaknya guru saya sentimen, giliran saya tuh disalahin terus gitu ya. Tadi teman saya enggak gitu ya. Jadi jangan pakai perasaan ya, tapi pakai ilmu. Maka tadi harus mengulang berulang-ulang. Diperlukan kesabaran ya. Namanya sabar itu bukan hanya untuk seorang gurunya. Yang jelas mungkin ketika seorang guru berniat untuk dia jadi guru mengaji, dia sudah harus mempersiapkan sabar. Tapi itu nggak cukup ya. Yang belajar, tolibahnya juga tetap perlu kesabaran yang luar biasa, keistiqomahan, sabar. Karena kita tidak tahu urutan keberapa yang kita baca yang kita benar. Ya, itu namanya bilang kalau di dalam ilmu marketing itu namanya hukum rata-rata gitu kan. Semakin menemukan kata tidak mendekati kata iya. Kalau kita semakin banyak salahnya gitu, semakin nantinya benar gitu ya. Karena kita tidak menghindari dari salah, yang ini benar nanti yang ini salah, yang ini benar nanti yang ini salah gitu ya. Kekeliruan itu pasti selalu ada. Teori dan praktek harus sejalan. Mau nggak mau teori harus kita terima. Kita teori paham, praktek belum tentu. Harus tetap diulang-ulang. Ya. Nah, jadi ya itu ya dipertahankan dulu minimal nih. Alhamdulillah untuk yang halaman 32 ini nggak ada peningkatan, nggak sama dengan kayak yang minggu kemarin di halaman 31 mungkin nggak ada persiapan. Ini kayaknya lebih dipersiapkan. Nah itu. Jadi jangan tapi ada ya memang ada baiknya ya. Kalau dibilangin ulangan gitu kan, karena kemarin kalau misalnya salah diulang, kita ada lebih persiapan. Tapi sebaiknya tidak seperti itu ya. Sebaiknya memang setiap pembelajaran itu perlu diulang. Mau dipelajari itu memang perlu persiapan ya, karena tujuan kita belajar Iqra ini adalah untuk memperbaiki bacaan kita ketika kita membaca Al-Qur'an. Nah, dan yang dianjurkan adalah membaca Al-Qur'annya secara istiqomah gitu. Jadi bukan sesuatu yang kita pelajari seminggu sekali sudah cukup, tapi amalan yang setiap hari itu yang bernilai pahala. Ya kan? Jadi ketika kita membaca Iqra ini setiap hari, kita dapat pahalanya double. Doublenya apa? Kita dapat pahala belajar. Kemudian kita dapat pahala karena mengucapkan huruf-huruf hijaiyah itu belajar, kita dapat pahalanya. Ya, 1 kali membacanya 10 kebaikan nilainya. Atau kalau misalnya kita terbata-bata malah dilipat gandakan gitu ya. Tapi jangan salah, kadang-kadang kita cuma menghitung untung saja tanpa memperkirakan ruginya. Ya, iya. Jadi, baca Al-Quran tuh pahalanya banyak. 1 huruf aja 10 gitu ya. Kita hitung-hitung. Wah, tuh baca bismillah aja 19 huruf dikali 10 sama dengan 190. Kalau saya baca terbata-bata dikali 2 lagi 380. Pintar hitungan matematikanya ya. Itu Pintar. terbata-bata terus lah gitu ya. Tapi kita bacanya dengan ria, dengan sombong, nggak mau belajar gitu kan. Nah, itu ada nilai minusnya. Nah, cuma kita nggak tahu tuh pertimbangan plus sama minusnya yang seperti apa gitu ya. Nah, kan kadang-kadang gini, kesalahan membaca Al-Quran itu juga tidak bernilai pahala. Bahkan ada yang tingkatannya sampai haram gitu ya. Salah mengucapkan huruf ketika merubah arti. Nah, itu sampai tingkat keharaman, namanya lahan, kesalahan. Ya, ada yang lahan jali, ada yang lahan kafi. Hukumannya cuman haram dengan makruh ya. Tidak bernilai pahala tapi tidak mendapatkan dosa, tapi kalau misalnya tidak salah dapat pahala. Tapi ada yang kalau salah dapat dosa. Berarti kita hitung-hitungan, waduh, saya daripada baca Al-Qur'an bukannya dapat pahala malah dapat dosa, udahlah nggak usah baca Quran gitu ya. Milihnya kan kayak gitu. Kalau misalnya kita tahu salah berdosa gitu kan. Tapi kan kita tidak tahu hitungannya antara kita membaca itu nilai plus dengan nilai minusnya, kan kita nggak tahu malaikat menilai.
bukan jalan keluar ketika kita tidak membaca Al-Quran. Ya minus semua. Ya karena kita tidak menjalankan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran itu punya hak untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk dihafalkan, untuk diamalkan gitu ya. Nah, hak-haknya Al-Quran itu harus kita tunaikan sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ya. Jadi jangan takut kalau kita belajarnya bacanya Iqra itu berpahala nggak ya? Berpahala kan, huruf-hurufnya juga huruf-huruf hijaiyah. Nah, itulah bedanya ketika kita membaca huruf-huruf hijaiyah ya, huruf-huruf di dalam Al-Qur'an. Beda kalau kita baca Quran. Ya. Beda kalau kita baca Quran. Maka kadang kan ada sebagian ulama yang mengatakan gini, kalau ibu-ibu di pengajian itu kan suka tuh apa tuh namanya? Grup Yasinan begitu ya. Baca Yasin ya. Nah, itu kadang-kadang kalau misalnya orang-orang zaman dulu, orang-orang tua itu, dia hafal sekali bacaan Yasinnya. Padahal alif batanya dia nggak paham. Jadi dia caranya menghafal gitu ya, menghafal. Padahal itu nilainya tidak membaca Quran, hanya menghafal gitu ya. Dan itu belum tentu panjang pendeknya benar. Atau ada juga yang membacanya tulisan Indonesia, terjemahan. Itu nilainya berbeda ya. Maka kalau misalnya di dalam apa namanya di dalam dalilnya sendiri gitu ya, kalau kita itu lebih berpahala mendengarkan daripada kita membaca tulisan Indonesia, ya kan? Tapi kalau misalnya dalam proses pembelajaran kita nggak tahu ya, mungkin pahalanya dari belajarnya, dari kita mendatangi majelis taklimnya sudah bernilai pahala kan gitu ya. Nah, itu pertimbangannya. Jadi bukan wah saya daripada membaca Indonesianya katanya nggak berpahala, sama aja kayak baca koran gitu kan, baca Yasin tapi tulisannya YASIN gitu ya. Nah, mendingan saya mendengarkan. Orang yang membaca berarti kan niat pahala juga. Tapi bukan cuma sekedar mendengarkan, tapi ada keinginan untuk belajar. Bagaimana caranya saya dari mendengarkan, dari hanya mendengarkan saya bisa membaca juga. Walaupun masih terbata-bata ya gitu ya. Tapi jangan juga gitu kan. Walaupun misalnya kita dalam proses pembelajaran itu bacanya itu orang-orang udah cepat, kita belum, jadi kita nunggu di perapatan, nanti ada yang tidak terbaca kita lewatkan, nanti kita langsung lanjutkan gitu ya. Di tengah pembelajaran usaha ya sah-sah aja. Yang penting ada keinginan untuk belajar. Itu aja ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar ya Umi. Ya, Alhamdulillah. Oh ya, minggu depan kita lanjut di Iqra 4. Alhamdulillah. Ada yang masih mau ditanyakan lagi? Untuk sampai sini yang sudah kita ajarkan, sudah kita pelajari, ada yang masih kurang jelas cara Itu pengucapannya. Kali itu saja. Ya. Yang doma kali itu tadi dua harokat. Dua harokat juga sama ketika dia diwasol. Tapi kalau nanti disukunkan dia diwakofkan menjadi sukun ya tadi itu. Sama kayak fathah berdiri, kasroh berdiri, atau dhamma terbalik. Atau kalau kita sudah mempelajari Al-Quran yang Utsmani, di situ ada namanya alif kecil, ya kecil dengan waw kecil ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita zaman dulu waktu kecil kita belajar Iqra, yang penting kita bacanya benar gitu. Kita anggap benar bacanya walaupun panjang pendeknya belum benar, yang penting wa nggak dibaca fa gitu, udah benar gitu ya kan. Kalau panjang pendek enggak gitu ya. Atau huruf-hurufnya kadang-kadang sama, mau sa, mau sin gitu, mau shin, fo dibacanya pokoknya sama sa semua, yang penting nggak dibaca ka gitu, gitu kan. Saya belajarnya dulu gitu bener saja. Nah, iya. Nah, ini baru belajar sekarang ini saja. Iya. Bacanya gitu. Kalau udah hafal diganti halaman. Iya. Kadang-kadang makanya kadang ibu-ibu tuh suka kayak gini. Ini apa belajar Al-Quran itu baru apa ya katanya. Kalau dulu-dulu kita nggak pernah tuh namanya mengenal makhraj atau sifat gitu kan. Apa sudah ganti ya belajar Al-Quran? Sebenarnya dari dulu sudah ada kita belajar makhraj. Cuman kan karena mungkin belum tersebar luas atau banyak yang misalnya guru-guru yang dari Arab sana belum ada yang ke Indonesia, atau masih terbatasnya pembelajaran ilmu agama buat masuk ke pondok-pondok pesantren juga biayanya belum terjangkau gitu kan. Kalau sekarang kan sudah umum kita belajar ya. Memang dari dulu. Terus nggak bisa juga kita menyalahkan, berarti guru zaman dulu itu ya salah. Sebenarnya enggak juga. Kadang kita baca gini, alif dengan ain. Misalnya bisa baca hamzahnya a dengan a, gurunya diam aja. Nah kita nganggap itu benar, terus kita terus gitu. Padahal gurunya nggak ngomong, oh ya benar gitu, nggak ngomong. Hanya diam saja. Ketika kita membaca alif fathah a, alif fathah a, alif kasroh i, misalnya alif dhamma u, tapi kita bacanya panjang a i u, lanjut kata gurunya ya. Kita pikirnya benar, oh berarti saya kalau misalnya fathah yang pendek saya bacanya panjang a, itu benar gitu ya. Benar ya.
Jadi ketika nanti kita belajar yang panjang, oh kita lebih panjangkan lagi. Jadi nggak ada hitungannya 1 atau 2 gitu kan. Itu terus kita baca sa ya sa, kita baca sin ya sa juga, kita baca shin juga sya. Gurunya diam aja, kita anggap benar. Nah, berarti kita sudah merasa benar. Padahal gurunya cuma diam gitu loh kan. Ya, tapi diamnya guru kita anggap benar. Guru punya alasan, bisa jadi seperti ini. Kalau misalnya diterapkan dari awal, anak-anak itu ikroknya yang harus benar-benar, mungkin ada pertimbangan guru, ini anak kayaknya nggak naik-naik, nggak akan ngaji nih dia. Kayaknya saya nggak naik-naik, bosan, keburu bosan gitu ya. Dan ada pertimbangannya, seorang guru itu berharap ketika murid itu sudah mempelajari ikrok dari awal, nanti pada saat dia di Al-Quran, sebelum Al-Quran, dia belajar ilmu tajwid diperdalam. Tapi sayangnya anak-anak kita ini baru hatam Iqra misalnya, lanjut di Al-Quran, belum benar tajwidnya, dia sudah berhenti mengaji. Ketika usianya sudah SMP, misalnya SMA, maka dia tidak belajar terus. Maka dibilangnya, saya udah bisa ngaji kok gitu. Padahal dia masih belum belajar sama sekali tentang ilmu tajwidnya. Itu alasannya. Jadi bukan, kayaknya kalau guru dulu bener-bener aja bacanya kayak gitu, nggak ada salah-salahnya gitu ya. Ya. Mungkin maksudnya seperti itu. Jadi insya Allah tetap pahala jariah mengalir untuk guru kita, apalagi yang sudah almarhum almarhumah gitu ya. Kak lantaran beliau kita sudah tahu huruf hijaiyah gitu ya, sebatas kemampuan mereka. Itu pun keikhlasan mereka. Nggak banyak orang yang mau jadi guru ngaji zaman dulu ya. Susah kita cari. Seperti itu ya. Soalnya Yomi, jangan berhenti belajar. Ya, Ustazah. Ya, cukup ya, udah jelas semua ya. Berarti ya, nanti kita belajar di Iqra 4 itu kita mulai belajar tanwin ya. Ada tanwin, nanti ada fathah tanwin, kasrah tanwin, dhamma tanwin gitu. Bagaimana cara pengucapannya ya. Nah, untuk selanjutnya, yang penting ini dikuasai dulu ya. Alhamdulillah kalau bacaan panjang pendeknya sekarang sudah bisa mulai mengendalikan. Kalau minggu kemarin tuh banyak yang nggak bisa ngerem ya. Di bacaan pendek banyak yang dibaca panjang. Nah, untuk hari ini alhamdulillah gitu kan. Sudah lebih baik. Kemarin EPTA tuh jadi malah grogi Ustazah. Padahal persiapannya minggu kemarin dari malam saya udah belajar. Nah, ya. Ya sebenarnya nggak harus kita ketika EPTA kita baru belajar ya, setelah habis yang dipelajari memang kita untuk lebih pemantapan ya kita pelajari lagi gitu ya Umi ya. Kita ulang lagi. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada persiapan khusus juga kalau EPTA ya seperti biasa aja. Kalau kita rutin belajarnya biasa ya nggak ada persiapan. Toh nggak ada yang dihafal kan, kita nyontek ya Umi ya. Nyontek kan bacanya ya. Nyontek bacanya. Iya, nyontek bacanya. Ya, biasa aja. Iya. Orang nyontek kok. Nyontek loh bacanya, nyontek. Nenek-nenek saja. Iya, nggak apa-apa Umi, nggak apa-apa ya. Jangan berkecil hati ketika mungkin yang ini temannya sudah lulus kok saya belum gitu, kok saya masih salah. Jangan. Ketika kemampuan orang berbeda ya, tapi kita tidak tahu bagaimana penilaian pahalanya Allah. Kita juga nggak bisa ngintip tuh kapan malaikat nilainya. Mungkin yang ngulang 2 kali itu pahalanya malah lebih double ya, kan kita nggak tahu. Tapi jangan sengaja disalahkan biar pahalanya double, kan kita juga nggak tahu. Itulah indahnya Islam ya. Indahnya Islam itu jadi semua balasannya itu nafsi-nafsi sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak perlu iri sama orang lain. Ya. Karena letak pahalanya itu berbeda-beda sesuai dengan amalan kita. Kita tidak tahu penilaiannya seperti apa. Pokoknya maha adil ya. Gitu. Insyaallah kita cukupkan ya pertemuan kita Umi. Insyaallah semoga ilmu ini bermanfaat ya untuk menjadi baik buat diri saya sendiri, baik buat ummahat semua ya, sebagai ladang pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan di dalam mengoreksi bacaan atau menyampaikan materi mungkin kurang jelas sesuai dengan kemampuan saya. Kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron saja. Jazakallahu khair. Umi, selamat beraktivitas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uti Naya. Ya, kita ketemu minggu depan ya Umi. Izin live ya.